Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang dikirim dari teman subscriber kita yang bernama Alina Alin. Sebuah kisah yang berjudul Sosok Kliwon 3 tahun bersemayam di tubuhku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silahkan hubungi saja kontak admin yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita dari sudut pandang ayahku. Sudah sampai di rumah, aku, Ustadz Adi dan temannya tercengang. Ternyata kedua anakku sudah ada di rumah dengan keadaan tidak baik-baik saja. Karena sudah pasti ada sesuatu yang terjadi pada Lina. Aku tidak tunggu lama lagi. Aku langsung masuk ke rumah dan aku pegangi Lina dengan sangat kuat. Ustadz Adi dan temannya membuntut di belakangku. Tanpa banyak bertanya dan berkata lagi, temannya memegang kepala Lina dan Ustadz Adi, meminta air putih kepada istriku. Air putih di dalam gelas dibacakan doa, dan kemudian Lina meronta kesakitan meminta ampun. Dan kemudian Lina meracau tidak jelas. Di depan Ustadz Andi, Lina menurut. Ditanya, dia menjawab. Lalu dimintanya yang merasuki Lina keluar dari dalam tubuh Lina. 1 jam lamanya Ustadz Adi dan yang merasuki Lina bernegosiasi disertai dengan perlawanan Lina yang membuat kami kewalahan. Akhirnya yang merasuki Lina menurut dan kemudian keluar. Ustadz Adi memanggilku. Dia mengajakku berbicara berdua. Dari pengakuan yang ada di dalam tubuh Lina kepada Ustadz Adi, aku sedikit tidak percaya. Bagaimana bisa orang yang aku percayai, yang masih terikat saudara, melakukan persekutuan dengan iblis dengan ingin menumbalkan anak gadisku. Namun aku juga tidak bisa tidak mempercayai perkataan Ustadz Adi. Ustadz Adi memintaku bersabar dan ikhlas serta tidak menaruh dendam kepada seseorang yang ingin mencelakai anakku. Meskipun aku tahu siapa orangnya, aku tidak boleh memberikan sikap yang tidak baik kepada dia. Hati ini sangat lelah raga yang telah dipermainkan beberapa hari ini. Aku lupa akan kewajibanku kepada hewan ternakku, yang aku serahkan kepada tetanggaku untuk merawatnya. Beberapa waktu sedang aku fokus kepada anakku yang saat ini sedang tertimpa musibah. Beberapa orang dan teman Lina sudah kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah aku dan juga Ustadz Adi. Saat itu azan asar sudah berkumandang. Aku mengajak Ustadz Adi dan temannya mendirikan sholat di dalam rumahku saja. Karena takut-takut jika saat kami berangkat ke masjid, Lina kembali mengamuk dan kesurupan. Ustadz Adi mengiyakan. Lalu kami sholat di dalam rumah. Selesai sholat kami duduk sambil berbincang-bincang. Obrolan kami hanya seputar peternakan sapi dan beberapa obrolan yang tidak terlalu penting. Singkat cerita, tepat jam 11 malam Ustadz Adi dan temannya sengaja tidak pulang karena menunggu jam 12 malam di rumahku. Selain dia ingin memagari rumahku, dia juga ingin memberitahuku bahwa buhul itu ada di belakang rumah. Ustadz Adi dan temannya melakukan sholat malam dan kemudian berzikir, lalu meminta 1 gelas air dan dibacakannya doa. Dibawa keluar rumah kemudian disiramkannya air itu di depan rumah kami. Aku diajak untuk mengitari rumah. Samar-samar terlihat gundukan tanah yang berbeda dari tanah. Di sana tadi menunjukkan itu adalah buhul yang dengan sengaja ditanam untuk mencelakaiku dan anak-anakku. Setelah buhul itu dibuang oleh Ustadz Adi, kini keadaan Lina membaik. Keesokan paginya setelah sholat subuh berjamaah, Ustadz Adi meminta izin untuk pulang ke rumah dan kami mengiyakan. Aku secara pribadi memberikan kata beribu terima kasih kepada Ustadz Adi. Ada sedikit uang yang sudah aku masukkan ke dalam amplop. Namun dengan sangat sopan Ustadz Adi menolaknya. Sekedar uang ganti bensin pun ia tidak menerima. Begitu juga dengan temannya. Alasannya jika dia menerima uang itu, dia tidak bisa lagi menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sekarang kembali ke sudut pandang Dila.
Seminggu berlalu, tidak ada kejadian-kejadian seperti sebelumnya. Lina kembali beraktivitas seperti biasa, namun kejadian tidak terduga kembali lagi. Sekolah mengadakan kegiatan pramuka, yaitu berkemah di lingkungan sekolah selama 3 hari 3 malam. Dan kejadiannya kembali terulang. Aku, Dila, Lina, Utari, Rena, dan beberapa teman lainnya mengikuti kegiatan. Setiap kelas mendirikan tenda masing-masing. Tenda kami mendapatkan tempat tepat di bawah pohon akasia. Oh ya, tempat kami berkemah yaitu di sebelah utara sekolah kami, masih di dalam lingkungan sekolahan. Tepatnya di belakang ruang guru dan juga ruang IPA, di sebelah perkemahan yaitu kantin. Dan sebelah barat perkemahan kami adalah tembok yang juga jalan utama. Dari pertama kami melakukan kegiatan kemah berjalan dengan lancar. Tidak ada yang mengkhawatirkan hingga sore tiba. Namun beberapa kata yang keluar dari mulut Lina benar-benar tidak wajar. Tepatnya saat itu kakak kelas kami yang bernama Dia meminta tolong kepada Lina mengepang rambutnya. Di sela-sela Lina mengepang, Lina berucap, "Bau darah segar, rasanya enak." Dia terdiam lalu dia menjawab, "Aku sedang datang bulan." Sebenarnya kami semua sudah mulai curiga dengan gerak-gerik Lina yang berbeda. Namun kami yakin bahwa Lina tidak akan kesurupan lagi. Karena kami tahu betul saat itu Lina sudah disembuhkan dan sudah diberi pagar agar tidak kesurupan lagi. Namun dugaan kami benar-benar tidak meleset. Tepat setelah azan maghrib, Lina berteriak histeris dan kami semua panik. Singkatnya jam 9 malam, Lina dipaksa untuk diantar pulang. Sepulangnya Lina, kami semua merasakan hawa yang berbeda dengan sikap Rena yang tiba-tiba diam. Tidak seperti biasa. Kami tahu Rena di dalam kelas sudah seperti adik untuk Lina. Kedekatan mereka tidak diragukan lagi karena Lina orang muda bergaul dan sangat peduli dengan siapapun. Dia periang dan juga sangat asik untuk berteman. Malam itu kami tidur di tenda. Jam 1 malam, Utari membangunkan kami semua, meminta kami untuk diantar ke kamar mandi. Namun ajakan Utari diiyakan oleh Rena. Bukan kami tidak mau, tapi kami sangat lelah. Kepergian Rena dan Utari ke kamar mandi tidak memberikan rasa kecurigaan. Beberapa menit kemudian sebelum mereka kembali, kami satu tenda mendengarkan suara erangan yang sangat keras. Bukan erangan seekor hewan buas, namun terdengar seorang yang sedang marah sangat. Kami berpikir bahwa itu kerjaan Rena dan Utari. Karena perginya mereka ke kamar mandi suara itu ada, kami tidak ambil pusing dan kami semua bergegas tidur. 10 menit, 20 menit, 30 menit, Utari dan Rena tidak juga kembali. Aku yang memang belum tidur, tiba-tiba tersadar bahwa mereka belum kembali. Aku bangunkan semua teman di dalam tenda dan beberapa anak di tenda sebelah untuk mencari Utami dan Rena. Kami tidak membangunkan anak lelaki ataupun guru pembimbing, karena rasanya itu tidak perlu. Takut mengganggu mereka istirahat. Kami pergi ke kamar mandi dengan beberapa anak yang tidak satu tenda dengan kami. Perlahan-lahan kami telusuri seluruh kamar mandi, kosong. Tidak ada Rena maupun Utari. Aku sempat khawatir, tapi aku mencoba untuk tenang. Kami mencari sekitar sekolahan, tidak juga menemukan Utari maupun Rena. Hampir putus asa kami mencari, dan akhirnya kami menemukan mereka di ujung lorong gudang sekolah. Rena memeluk Utari yang ketakutan. Kami menghampiri dan kemudian Utari berlari memelukku sambil menangis. Kami semua menuntun mereka untuk kembali ke tenda. Karena suara kami yang bising dengan suara tangisan Utari membangunkan beberapa anak dan guru. Seketika suasana menjadi riuh. Bagaimana tidak, malam pertama kami sudah mengalami hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Pagi menjelang keadaannya sudah membaik. Tidak ada teror dan tidak ada kejadian-kejadian aneh. Malam kedua ini adalah malam pembakaran api unggun. Kami melakukan upacara pramuka dan kemudian melakukan upacara pembakaran api unggun. Pembakaran api unggun adalah acara yang sangat-sangat kami nantikan. Namun saat pembakaran api unggun, terjadi sebuah insiden. Guru pembimbing kami namanya Lili. Pak Lili sebagai pembina dalam upacara pembakaran api unggun mengalami kecelakaan. Saat api mulai dihidupkan dan kayu mulai dibakar, Pak Lili tidak berhati-hati sehingga tangan kanan Pak Lili
terbakar dan upacara tidak dilanjutkan. Kejadian saat itu sangat cepat sekali sehingga dengan spontanitas kami berlari mencari air untuk menolong Pak Lili. Malam itu setelah kejadian kecelakaan Pak Lili, langsung dilarikan ke dokter karena di jam malam tidak ada puskesmas yang buka dan juga puskesmas ataupun rumah sakit sangat jauh. Karena tidak ingin membuat kecewa para teman-teman yang lain, panitia dan guru pembimbing memberikan kebebasan kepada kami untuk melanjutkan acara api unggun dengan membuat permainan atau sekedar membakar jagung. Kami semua membakar jagung dibarengi dengan canda tawa dan sedikit permainan untuk mengisi malam yang kosong. Waktu terus berlalu hingga tepat jam 12 malam. Tidak ada dari kami yang pergi ke tenda untuk istirahat. Kami semua tertawa dan juga melupakan kejadian tadi. Sejenak kemudian salah satu teman kami mengatakan bau singkong bakar dan ada yang mengatakan bau kentang rebus. Hawa sudah mulai dingin. Keadaan juga mulai tidak membaik. Kami bergegas untuk segera menyelesaikan dan pergi ke tenda masing-masing. Beberapa anak laki-laki bertugas menjaga malam atau ronda di sekitaran perkemahan kami. Malam itu sangat mencekam, tidak seperti malam biasanya. Ini adalah malam kedua dan malam kedua ini kami benar-benar ketakutan. Paginya semua seperti semula melakukan upacara apel, absen, dan kemudian acara bebas, yang artinya semua murid dibebaskan untuk melakukan kegiatan. Tidak ada tugas dari pembimbing atau guru di sini. Tiba-tiba Rena tidur di tenda. Siang itu dia bilang tidak enak badan dan tidak ingin keluar tenda. Kami tidak curiga sama sekali dan membiarkan dia untuk istirahat. Namun anehnya, sejak absen hingga jam 5 sore, Rena juga tidak bangun. Bahkan sekedar untuk makan siang, dia tidak ada niatan membuka mata. Kami hanya berpikir dia tidur, tidak ada pikiran bahwa dia kenapa-napa. Salah satu anak tenda sebelah bertanya, kenapa Rena tidak bangun sejak tadi? Kami semua mulai panik. Benar saja, ini mencurigakan dan aneh. Kenapa tidur selama ini? Aku coba untuk membangunkannya, aku pukul-pukul kakinya, kemudian coba tekan hidungnya, tetapi tidak bangun. Saat itu kami baru sadar seluruh badan Rena dingin seperti di dalam kulkas. Seketika itu aku berteriak minta tolong, dan kemudian beberapa anak datang mengurungi tenda kami, hingga akhirnya kami mencium bau bunga kenanga yang biasanya dipakai untuk orang meninggal dunia. Kami semua panik, kami semua ketakutan. Hingga akhirnya Rena membuka mata, namun dia hanya menghadap ke atas, tidak ada ekspresi apapun. Ya, seperti Lina. Rena meracau entah tidak jelas, namun satu yang aku tangkap, jangan sakiti Lina, jangan biarkan Lina, jangan tinggalkan Lina. Seperti tidak yakin atas apa yang aku dengar. Aku bertanya kepada Utari sekali lagi, dan jawaban Utari sama seperti yang aku dengar dari mulut Rena. Aku tidak salah dengar. Batinku meyakinkan. Kegiatan sekolah sudah berakhir. Kami semua pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan di perkemahan menjadi perbincangan hangat di sekolah minggu ini. Ada yang membicarakan Rena, ada yang bicarakan Lina, dan bahkan guru-guru masih tidak percaya dengan apa yang pernah terjadi antara Lina dan Rena. Bahkan kejadian kecelakaan Pak Lili pun dikaitkan dengan mereka. Semuanya berjalan seperti biasa, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi hingga tepat tanggal 25 Desember 2012, hari Natal. Kami semua pergi ke rumah Rena, karena Rena memang seorang non-muslim. Kami semua, aku, Lina, Utari, Aris, dan beberapa teman lainnya ke rumah Rena untuk merayakan Natal. Dan kejadian itu terjadi lagi, Lina kumat. Sekarang kembali ke sudut pandang penulis. Jauh sebelum hari Selasa itu, aku selalu bermimpi. Dan mimpi itu selalu bertemu seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dia adalah calon suamiku. Ia ingin mengajakku pergi. Dia sempat melamarku, memberi cincin untuk meyakinkanku bahwa aku adalah calon istrinya. Namun itu semua hanya dalam mimpi, dan aku tidak pernah menganggap itu. Selain aku bermimpi tentang laki itu, aku juga sering bermimpi tentang ular. Terkadang ular itu melilit kakiku, terkadang melilit tanganku, mengejarku, dan bahkan aku pernah dihadang oleh ribuan ular. Aku tidak pernah menceritakan apapun ini kepada keluargaku, bahkan tentang mimpi dan tentang semuanya. Setelah aku mengalami kejadian kesurupan, aku bahkan tidak tahu.
Sejak kapan aku memiliki cincin? Sebelum sekolah mengadakan acara pramuka untuk berkemah di sekolahan, aku memberikan cincin itu kepada Rena. Aku mengatakan bahwa ini milikmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa cincin itulah yang mengakibatkan Rena sampai mengalami kejadian aneh. Aku bahkan tidak tahu pasti cincin apa itu. Hingga setelah cincin itu aku berikan kepada Rena, aku tidak pernah bermimpi bertemu lelaki itu. Tidak pernah bermimpi dikejar ular ataupun apapun itu. Aku selalu tidur dengan nyenyak. Tidak pernah berpikir bahwa dengan aku memberikan cincin itu akan membuat malapetaka untuk temanku dan diriku sendiri. Hari Natal tahun 2012, yaitu 25 Desember. Aku bersama Aris, teman dekatku, kita pergi ke rumah Rena. Karena kami semua sudah berjanjian untuk datang merayakan Natal di rumah Rena. Di sana ada Tari dan Intan. Ada beberapa teman lainnya dan ada seseorang yang sempat aku temui di mimpiku, tapi aku tidak mengenalnya. Kami berbincang-bincang, kami tertawa-tawa, tetapi kemudian aku melihat Rena. Dia berubah di mataku. Dia menjadi seorang wanita yang tinggi besar, penuh dengan bulu, dan kemudian kukunya panjang. Aku ketakutan. Saat itu aku sangat ketakutan. Aku teriak terus minta tolong. Tetapi teman-temanku tidak ada satupun yang ingin menolongku, dan kemudian aku tidak ingat apa-apa. Kembali ke sudut pandang Dila. Tiba-tiba Lina menjerit kesakitan. Dia lari menabrak Rena yang duduk di sampingku. Dia menarik tangan Rena, lalu meminta cincin yang dipakai Rena. Tidak sampai di situ, Rena pun tidak mau memberikan cincin itu, dan kemudian Lina mengamuk menjerit, meronta-ronta. Lalu kemudian Rena ikut menjerit dan meronta. Saat itu benar-benar kacau. Di mana di rumah Rena dipenuhi dengan beberapa orang untuk merayakan Natal, namun disuguhkan dengan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Aku ketakutan. Kami membagi tugas, ada yang menolong Lina, ada yang memegangi Rena. Bahkan aku dan Utari bergegas pergi menjemput ayahnya Lina, dan ada beberapa orang yang pergi menjemput pastor. Lina mengamuk, meracau dan mengatakan yang tidak-tidak. Begitu juga dengan Rena, dia pun sama. Namun satu hal, Lina atau yang berada di dalam tubuh Lina mengatakan hal yang mengejutkan. Sudah aku buang, jangan datang lagi. Ini bukan tumbalmu, ini bukan milikmu. Pergi dan jangan pernah ganggu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ataupun mengambil yang bukan hakmu. Hanya itu yang keluar dari mulut Lina. Rena hanya mengerang, tidak berani menjawab. Dari semua kata-kata yang keluar dari mulut Lina, dapat disimpulkan bahwa cincin itu yang membuat malapetaka, yang sengaja diberikan kepada Lina untuk membawa Lina menjadi tumbalnya. Namun anak kecil yang merasuki Lina menyelamatkan Lina. Dan kini cincin itu berada di tangan Rena, tidak bisa menyentuh Lina lagi. Ayah Lina datang dengan beberapa orang dan juga membawa mobil sewaan untuk menjemput Lina. Karena saat itu benar-benar kacau, Lina tidak bisa ditenangkan. Lina dibawa pulang dengan paksa menggunakan mobil. Lalu motor Lina dibawa oleh Aris. Di dalam mobil itu tidak henti-hentinya kami membaca doa sebisanya. Kami sampai di rumah Lina masih histeris. Kami meninggalkan Rena karena kami tidak bisa menolong Rena. Saat Lina dibawa pulang, keluarga Rena membawa Rena ke gereja. Entahlah apa yang terjadi, karena saat itu aku tidak berada di sana. Aku lebih memilih ikut pulang bersama Lina dan menolong Lina. Singkatnya, malam itu aku mengetahui sebuah kenyataan bahwa yang ada di dalam tubuh Lina adalah Kliwon, anak bayi korban aborsi, yang berteman dengan Lina tanpa sepengetahuan kami. Mungkin di alam bawah sadar Lina, dia juga tidak tahu bahwa Kliwon bukan manusia. Wallahu alam. Percaya atau tidak, tapi ini yang benar-benar terjadi. Cincin yang diberikan kepada Lina adalah media untuk menjadikan Lina sebagai tumbal. Tapi fakta yang mengejutkan, ada seseorang yang ingin membuat Lina gila. Entahlah, sampai saat ini kami tidak memiliki bukti yang kuat. Pertemananku dan Lina terjalin sejak duduk di bangku SMA kelas 1 sampai saat ini. Di tahun 2023, bahkan di saat aku sedang sakit dan sedang tidak baik-baik saja, tidak ada teman yang mau menjadi temanku selain Lina. Sebenarnya aku tidak ingin ini ditulis, namun karena permintaan Lina, akhirnya aku mengizinkan ini ditulis
dan aku menceritakan dari sudut pandangku. Sudut pandang diriku sendiri. Sebenarnya aku masih saja melihat Kliwon, masih sering berinteraksi, tapi Kliwon tidak lagi masuk ke tubuhku. Bahkan tipu dayanya mampu membuat ayahku percaya bahwa aku sudah benar-benar sembuh. Namun bagaikan bangkai yang disimpan di dalam lemari, akan tercium baunya dan terbongkar semuanya. Kami sekeluarga pergi ke unit 6. Keluarga dari ayahku ada acara pernikahan anaknya. Sudah hampir 2 tahun aku tidak pernah kesurupan, namun hari itu berbeda sekali. Aku tidak pernah mau menginjakan kakiku di tanah perumahan Pak D yang sedang memiliki hajat. Kakiku panas, bahkan angin di sana sangat panas. Aku tidak berani. Aku lebih memilih di rumah kakak perempuan ayahku atau budeku, namanya Bude Mus. Seharian aku di sana bersama adik perempuanku. Kami bermain dan ibu tiriku menemukan kejanggalan hari itu pada diriku. Di depan rumah Bude Mus ada pekarangan yang ditumbuhi oleh pohon singkong dan ada satu pohon pisang yang masih muda. Aku memanjat pohon pisang itu lalu berteriak kepada ibu tiriku, "Mak, pisangnya matang-matang. Ini mau nggak?" Cerita beralih ke sudut pandang ibu tiriku. Sejak pagi sesampai di sini, Lina berubah drastis. Wajahnya pucat, bahkan dia tidak mau diajak ke rumah Pak D. Dia lebih memilih pulang ke rumah budenya yang berada tidak jauh dari rumah Pak D-nya. Sejak pagi dia tertawa tidak berhenti. Segala sesuatu yang dikerjakan atau yang dilihatnya baginya terlihat lucu dan dia tertawa siang itu. Dia memanjat pohon pisang yang masih muda dan pohonnya masih sangat kecil. Dia mengatakan bahwa pohon pisang itu sudah masak alias matang. Dia menawariku, "Mau pisang apa tidak?" Aku hanya menggelengkan kepala. Aku duduk di depan teras bersama Bude Mus. "Aduh, jangan-jangan kumat kayak Lina," kataku pada Bude Mus. Bude Mus ini iparku. Dia tidak tahu apa yang terjadi kepada Lina selama ini, karena kami memang tidak ingin memberitahu musibah kepada keluarga besar kami. Bude Mus tidak menjawab. Dia hanya diam sambil terheran-heran dengan tingkah Lina. Singkat cerita, sore pun tiba. Sore jam 6 kurang 15 menit atau surup. Lina, Yudi, Rino, Eko bermain di teras tertawa-tertawa. Lalu kemudian mereka bercanda. Rino memegang leher Lina seperti memeluk, namun lebih tepatnya seperti orang yang ingin mencegah. Kemudian Lina jatuh ambruk. Semua tertawa, namun tidak dengan Yudi. Yudi teriak. Lalu aku berlari keluar. Aku yang sudah tahu keadaan Lina panik. Namun berbeda dengan mereka yang hanya tertawa, seolah-olah di Lina hanya bercanda. Itu Yudi lari mencari bapaknya di rumah Pak D. Lalu aku lari menuju Lina. Semua terkejut melihat tingkahku dan Yudi, anak diriku. Ekspresi mereka berubah dari yang tertawa menjadi panik menanyakanku, "Ada apa? Ada apa?" Aku seketika minta mereka untuk menggendong Lina, bawa masuk. Sebelum tergendong, Lina sudah mengerak. Semua yang di sana terkejut kecuali aku. Seketika mereka yang tertawa kini berubah pucat pasi dan khawatir atas apa yang terjadi dengan Lina. Benar saja belum Lina diangkat, dia sudah mengamuk mencakar, bahkan membabi buta. Rino yang tadinya menganggap itu semua lelucon, kini ketakutan dan Lina benar-benar kumat. Sekarang ganti ke sudut pandang adik laki-lakiku. Sejak pertama datang ke unit 6, aku sudah melihat perubahan di wajah Lina, kakak perempuanku. Dia terlihat pucat dan sedikit menahan amarah. Bahkan dia tidak mau menginjakan kaki di tanah pekarangan milik Pak D yang sedang memiliki hajat. Aku sudah tahu bahwa Lina pasti menyembunyikan sesuatu. Walaupun hampir 2 tahun tidak ada tanda-tanda dia kesurupan, tapi aku yakin bahwa ini benar-benar berbeda dari Lina yang biasanya. Aku memberitahu bapak bahwa keadaan Lina saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Tidak hanya aku, ibu tiriku juga mengatakan kepada bapak bahwa ada yang aneh dengan Lina. Bapakku senyum kecut, tidak memberikan komentar apapun. Dia kemudian berkumpul dengan saudara bapak lainnya. Aku lalu mengikuti Lina ke rumah Bude Mus. Aku makan nasi dari rumah Pak D. Lina hanya melihat. Dia sibuk dengan HP-nya. Setelah selesai makan, aku duduk di teras depan sambil merokok. Sambil aku pandangi Lina di pekarangan depan rumah Bude sedang bermain dengan adikku Wulan. Ya, Lina sudah lulus SMA, tapi kelakuannya seperti anak SD.
Saat itu main masak-masakan dengan Wulan, mengambil hasil kebun milik orang. Lalu dia memanjat pohon pisang yang masih muda dan kecil. Dia teriak-teriak mengatakan pisang itu sudah masak. Tidak hanya itu, dia pun menawari ibu tiriku yang duduk di teras juga. Namun aku lihat ibu tiriku tidak menjawab. Dia hanya mengatakan dengan lirih, namun aku tidak jelas apa yang diucapkannya. Aku hanya melihat, tidak menyuruhnya berhenti. Namun aku was-was siap siaga jika Lina kembali kumat. Hari itu aku sengaja tidak ingin gabung dengan saudara lainnya. Aku lebih memilih berada di dekat Lina karena aku takut sewaktu-waktu dia mengamuk. Benar saja ketika sore, kedua saudaraku, anaknya Bude Sum yaitu Mas Eko dan Mas Rino, duduk di teras depan bersamaku dan Lina. Kami berbincang-bincang menceritakan masa-masa sekolah kami. Tidak lupa juga kami menceritakan masa kecil kami yang hampir terlupakan. Kami bercanda ria hingga waktu menjelang maghrib. Kulihat Lina dan Mas Rino bercengkrama seperti anak kecil yang memperebutkan mainan. Namun pandanganku tetap pada wajah Lina. Dia berbeda dari Lina sebelumnya. Suaranya pun seperti suara anak kecil. Namun di antara kami tidak ada yang memperhatikan perbedaan Lina. Hanya aku yang tahu saat itu Lina tidak baik-baik saja. Tangan Mas Rino berada di leher Lina seperti seseorang yang melakukan permainan gulat. Aku sudah menghitung mundur bahwa ini akan terjadi. Benar saja, belum sempat aku lerai mereka, Lina jatuh tersungkur dan semua anak tertawa kecuali aku. Mas Rino dan Mas Eko menganggap Lina sedang bercanda. Namun aku yang sigap dan berlari memanggil ibu tiriku. "Mak, Lina, Mak." Kurang lebih seperti itulah teriakanku kepada ibu tiriku yang memberikan kode bahwa Lina saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kulihat ibu tiriku berlari bersama adikku Wulan sambil berteriak memanggil nama Lina. Setelah Lina dipangku oleh ibuku, aku berlari ke rumah Pak D untuk memanggil ayahku, meminta pertolongan. Sambil berlari aku tengok ke belakang dan aku lihat Lina mengerang. Namun aku terus berlari ke depan untuk segera sampai di rumah Pak D. Dengan nafas ngos-ngosan aku teriaki nama ayahku. Beberapa orang keluar sambil bertanya kepada aku, "Ada apa?" Aku tidak menjawab. Aku fokus mencari wajah ayahku. Seketika itu aku temukan ayahku dari beberapa kerumunan orang yang juga berlari ke arahku. Tanpa tunggu lama aku mengatakan, "Lina, cepet Pak, Lina." Ayahku langsung berlari ke rumah Bude Mus tanpa memakai alas kaki, seolah paham dengan yang aku maksud. Dia tanpa bertanya panjang lebar kepadaku. Namun berbeda dengan orang-orang di sana. Mereka bertanya ada apa denganku dan ada apa dengan Lina. Aku tidak dapat menjelaskan. Aku hanya mengatakan bahwa Lina pingsan di rumah Bude Mus. Aku berlari mengikuti bapak menuju rumah Bude Mus. Sesampainya di sana, Lina sudah mengerang mengamuk. Dan semua yang berada di rumah Bude itu menangis ketakutan. Tidak lama kemudian Mas Andri, anak ketiga dari Pak D, datang membantu menyadarkan Lina. Namun bukannya menolong, Mas Andre malah mendapatkan pukulan keras dari Lina. Hingga akhirnya Mas Andre mundur. Saat itu semua orang panik. Ada yang memanggil Ustadz. Namun tetap saja Lina tidak kunjung sadar. Amukannya semakin kuat. Dan bahkan kami 8 laki-laki dewasa dengan mudah dihempaskan begitu saja. Hingga jam 10 malam sosok yang merasuki Lina belum juga mau tenang. Lalu kemudian Mas Ari datang. Anak pertama dari Pak D, calon si pengantin pria. Mas Ari ini seorang SH atau satu hati karate. Dia juga orang yang pandai dalam hal mistis. Tidak butuh waktu lama Mas Ari untuk menaklukkan yang berada di dalam tubuh Lina. Dengan mudahnya Mas Ari bertanya dan mendapat jawaban dari Lina. "Siapa kamu?" tanya Mas Ari. "Kliwon," jawab Lina dengan mata yang sepenuhnya memutih. "Apa tujuanmu masuk ke dalam tubuh anak ini?" tanya Mas Ari lagi. Bukan menjawab, namun Lina malah bercerita. "Aku dipasangi susuk oleh seseorang. Susuk itu yang membuat aku mudah masuk ke dalam tubuh Lina. Selama 3 tahun lebih, aku berada di tubuh ini. Namun aku tidak suka jika sosok lain juga ingin menempati tubuh ini." "Siapa mereka?" tanya Mas Ari. "Perempuan dan laki-laki yang ada di rumah ujung jalan. Aku tidak suka. Dia mendekati Lina. Aku tidak mau Lina diambil dia.
Selama ini aku hanya diam di dalam tubuh Lina, tidak berani mengeluarkan pergerakan, tapi perempuan dan laki-laki itu mencoba ingin mengambil alih tubuh Lina. Seketika kami semua terdiam, sedikit takut, namun juga sedikit tidak percaya. Jadi selama ini Lina tidak sepenuhnya sembuh. Kliwon anak kecil yang ditemukan Lina pertama kali saat menonton kuda lumping ternyata masih tetap bersemayam di tubuh Lina hingga 3 tahun lamanya. Namun ada rasa terima kasih karena Kliwon tidak mengizinkan hantu-hantu lain untuk merasuki tubuh Lina. Beberapa pertanyaan yang dikeluarkan oleh Mas Ari dan akhirnya Kliwon meminta dikembalikan. Dengan kejadian itu kami semua tahu bahwa Lina diberi susuk selama ini oleh seseorang. Aku tidak menyebut namanya atau siapa dia, namun jika aku menceritakan di sini, semuanya akan tercengang dan tidak percaya. Malam itu kami semua sepakat untuk melepas susuk Lina dengan bantuan Kliwon. Kami semua tahu di mana letak susuk itu, dan permintaan Kliwon, dia ingin dikuburkan dengan layak. Namun karena kita tidak menemukan di mana letak jasadnya, dengan inisiatif kami membuatkan kuburan kecil di samping makam kakek kami dengan mengatasnamakan bahwa itu Kliwon. Kliwon menyetujuinya dan kami pun selalu mengingat Kliwon sampai hari ini. Pemakaman Kliwon seperti pemakaman pada umumnya. Ada beberapa yang melayat dan juga ada yang membacakan Yasin seperti yang diinginkan Kliwon. Benar saja sejak kejadian itu di tahun 2014 sampai tahun ini 2023, Lina tidak pernah kembali lagi mengalami kejadian seperti itu. Kami harap itu adalah yang terakhir. Sungguh berat sesungguhnya mengizinkan Lina menulis ini. Namun tidak apa, saya kalah suara dengan mereka yang memberi izin kepada Lina untuk menulis ini. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kami dan keluarga kami. Cerita ini versiku Yudi. Aku tulis sendiri, aku ketik sendiri, dan aku harap tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahi oleh Lina. Meskipun aku dan Lina sudah tidak bertemu hampir 2 tahun lamanya, kini dia sekarang tinggal dan menetap di Jawa, dan aku masih tetap di Lampung. Semoga kakak perempuanku Lina bahagia bersama suami dan anaknya. Aku di sini selalu merindukan kenangan kita semasa kecil. Semoga engkau juga merindukanku. Beralih ke sudut pandang penulis. Pagi hari ini adalah hari ijab kabul kakakku Ari, kakak sepupu anak pertama dari Pak D. Setelah ijab kabul, aku dan beberapa orang langsung pulang ke rumah Pak D. Mas Ari tinggal di rumah pengantin wanita bersama temannya. Sesampai di rumah, kami berkumpul di rumah Pak D. Aku tidak tahu akan membahas apa, karena siang itu kami semua mempersiapkan untuk menyambut kedatangan pengantin. Semua acara resepsi dilakukan di rumah Pak D. Tiba-tiba Pak D mengatakan dan menceritakan keadaanku saat itu. Semua orang sepakat untuk meruqyah diriku sebelum acara dimulai. Dan dari situlah aku tahu bahwa keluargaku semua sudah mengetahui bahwa Kliwon tidak pernah pergi. Dan setelah acara selesai, semua orang sepakat akan membuat kuburan untuk Kliwon. Jujur sejak pagi aku tidak merasakan hawa panas di rumah Pak D. Aku juga tidak melihat sosok Kliwon yang selama ini aku pikir adalah orang, namun ternyata berbeda alam denganku. Aku tidak pernah menyangka bahwa selama ini aku berteman dengan makhluk yang tidak kasat mata. Jujur aku memang tidak pernah sholat. Wajar jika aku bisa melihat semua itu dan tanpa sadar aku menyesali apa yang sudah aku tinggalkan. Kewajibanku menjalankan 5 waktu. Andai saja aku tidak pernah tinggal sholat, kejadian ini tidak akan pernah terjadi di hidupku. Ya, memang saat itu aku juga masih jarang-jarang sholat. Namun saat ini dan seterusnya, aku tidak ingin lagi bisa melihat hal-hal seperti itu. Maaf, ceritanya tidak lengkap karena aku sudah tidak ingat semuanya. Kejadian awal di tahun 2011 hingga saat ini yang aku tulis hanya sekelebat-lebat ingatan yang beberapa cerita dari mereka yang mau menceritakan kembali kepadaku. Kejadian ini terjadi kepadaku, tapi diriku sendiri tidak mengerti cerita yang sesungguhnya seperti apa. Aku hanya menulis dari beberapa versi-versi cerita mereka, karena saat itu banyak mata melihat, banyak mata menjadi saksi seperti apa kejadiannya. Jika salah satu pendengar mengetahui cerita ini, kenapa tidak sesuai dengan yang benar-benar terjadi? Mohon maaf, aku yang mengalami dan saat aku mengalami itu, aku tidak sadarkan diri.
Aku tidak tahu apa yang aku katakan dan kuucapkan. Saat aku sedang kesurupan dulu, ada beberapa teman yang mengambil videoku, namun rasanya mustahil jika 12 tahun ini mereka masih menyimpan video itu. Dan rasanya tidak mungkin jika mereka mengupload video itu ke YouTube atau ke sosial media mereka. Untuk keaslian cerita ini, aku bisa memberikan saksi dan memberikan bukti bahwa ini bukan rekayasa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman subscriber kita yang bernama Mbak Alin, terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke sini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.